Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kita lanjut di part 2, yaitu kemarin udah ya, apa itu investasi. Dan mungkin kebanyakan kita bahas investasi tentang eh, harta ya, yang berkaitan dengan eh, apa namanya, aset keuangan. Dan kita lanjut beberapa instrumen investasi yang saya tahu. Nah, di sini saya garis bawahi, artinya saya mendengar langsung dari orang yang sudah apa namanya, eh, pernah berinvestasi dengan instrumen ini, dan mungkin ada beberapa yang sudah eh, saya jalankan sendiri gitu ya. Jadi eh, untuk berbagi informasi aja. Tapi bisa jadi nanti informasinya juga dari pengalaman kalian mungkin ada yang berbeda, bisa jadi ya, karena mungkin kan bisa jadi apa yang dialami oleh orang-orang yang saya tahu itu berbeda dengan yang kalian alami. Oke, yang pertama itu ada saham, emas, reksadana, dan properti ya. Kemarin kan eh, ada lagi obligasi, ada deposito ya, dan ada kripto ya yang terbaru juga. Oke. Nah, di tiga itu saya belum punya ya teman yang, sebenarnya ada sih informasi kan, tapi saya nggak bisa lihat langsung portofolionya, jadi nggak saya masukin lah. Jadi sebenarnya ada beberapa teman yang katanya udah cuan dari kripto ya, udah beli dari sebelum COVID mungkin, berarti udah lumayan tuh naiknya tuh, sekarang aja udah all time high. Oke, lanjut dulu ya, kita bahas properti dulu nih ya. Jadi di properti ini adalah keterangannya, jadi harus beli cash. Jadi bokap saya beli rumah waktu itu di Jakarta tahun 1983 dengan harga 13,5 juta cash waktu. Nah, jadi kalau pengalaman yang saya tahu, kalau mau cuan ya harusnya beli cash, jangan kredit gitu. Tapi sempat disangkal juga sama teman saya yang dia bisa cuan ya. Waktu itu dari bisnis properti, dia beli apartemen dan apa namanya, dia sewakan. Nah, dari sewanya itu dia bisa bayar untuk cicilan bulanannya, dan juga ada untungnya gitu. Dan plus setelah itu dia jual juga, akhirnya jadinya dia bisa cuan juga ya dengan skema beli properti nyicil gitu ya, nyicil tiap bulan. Nah, itu berarti ternyata bisa juga ya, nggak harus beli cash gitu. Nah, itu pengalamannya beda-beda, tapi yang kalau yang saya tanya langsung ini seperti ini gitu ya. Jadi belinya cash waktu itu, dan oke, di tahun 2023 itu nilai NJP-nya udah 1 M ya. Di Jakarta itu udah luar biasa kenaikannya. Jadi nilai asetnya itu menjadi 74 kali lipat selama 40 tahun. Seperti itu. Ya, jadi biar pas aja tuh 83 ke 2023 ya, 40 tahun. Nah, ternyata kenaikannya itu sampai 74 kali lipat. Itu berarti berapa ribu persen gitu ya. Lumayan tuh. Nah, itu kalau mau beli properti ya. Jadi harus tahu juga ke depannya properti yang dibeli atau wilayah tempat kamu beli properti akan seperti apa berkembangnya. Biar bisa ada gambaran lah, ada gambaran kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nih mau dibangun tol nih, mau dibangun MRT atau segala macam. Nah, itu kan bisa jadi nilai tambah ya, harusnya bisa meningkatkan nilai
tanah di situ juga gitu. Itu informasi yang bisa saya dapatkan. Nah, mungkin kelebihannya bisa dijadikan passive income juga ya, jika dikontrakan, dijadikan kos-kosan atau dijadikan gudang gitu. Itu kelebihan properti ya. Next, reksadana. Oke, singkatnya itu kita mempercayakan uang kita kepada orang lain, dalam hal ini manajer investasi. Nanti uang kita akan dikelola dan diinvestasikan. Oke, jadi ini dari adik saya sendiri dan saya lihat juga portofolionya waktu itu. Jadi adik saya buka rekening reksadana syariah ya, di aplikasi Bibit, dia sisihkan gajinya tuh setiap bulan. Lupa berapa, 200 atau 300 ribu gitu ya setiap bulan. 200 ribu benar, 200 ribu setiap bulan. Nah, pas banget itu setahun. Pertumbuhannya di angka 3% waktu itu, pertumbuhannya di angka 3%. Jadi nah ini mungkin kalau kalian punya pengalaman lain, bisa juga tuh diinformasikan. Nah, reksadana juga bisa, bukan yang pasti untung ya. Reksadana tuh ada juga, bisa juga reksadana tuh rugi ya. Saya ada pengalaman, tapi saya nggak mau share di sini lah ya. Mungkin kalau offline nanti kita share ya, dari salah satu perusahaan asuransi perbankan lah ya. Itu kalian juga bisa cari nanti di Google tuh, di tahun 2020 ya, itu asetnya lumayan anjlok gitu ya. Anjlok, dan akhirnya kita tarik. Sistemnya waktu itu sih bukan reksadana ya, jadi beli salah satu produk asuransi gitulah. Salah satu produk asuransi kita beli, dan sebenarnya kalau dihitung-hitung sih udah balik, malah udah cuan ya. Jadi karena udah beberapa kali ngambil itu dananya. Nah, cuman pas kemarin itu terakhir kita ambil, katanya suruh sisihin 5 juta tuh biar tetap aktif. Ternyata pas tahun ini mau diambil gitu ya, berarti udah berapa tahun yang lalu lah. Ini tuh nggak bisa karena katanya nggak, ya saya lupa tuh. Intinya nggak bisa diambil lah itu uangnya gitu. Padahal di pertemuan terakhir itu katanya suruh sisihin 5 juta biar masih aktif gitu. Karena sayang juga kan ada asuransi jiwanya tuh waktu itu. Ya, tapi begitulah pengalaman ya. Jadi tapi saya nggak tulis di sini. Kalau offline mungkin nanti saya infokan. Oke, lanjut. Sini apa lagi ya? Oke, terakhir, bukan terakhir. Yang ketiga adalah emas. Nah, kalau ini saya pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu beli buat nikah ya, beli 10 gram, itu harganya waktu itu masih 600.000 per gram. Nah, jadi 10 gram itu 6 juta tahun 2019. Nah, di tahun ini terakhir mungkin harganya di kisaran 1,7 sampai 2 lah ya. Nah, mungkin saya genepin aja biar gampang hitungnya di 1,8. Nah, berarti artinya udah jadi 18 juta tuh 10 gram gitu. Nah, artinya lagi aset kita tuh bertambah tuh ya, dalam waktu 6 tahun sudah bertambah 200%, dari 6 juta jadi 18 juta gitu. Jadi ya, pengalaman saya di investasi di emas ya cukup menarik lah ya. Mungkin di luar karena ada booming, sempat terjadi perang dan lain-lain. Nah, ya intinya yang saya rasakan sih seperti itu gitu ya, dalam waktu 6 tahun bisa cuan 200%. Oke, lanjut biar nggak kelamaan karena kita akan masuk di intinya, yaitu di saham. Nah, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Nah, mungkin buat yang nggak tahu ya, kata saham sendiri itu ternyata diambil dari bahasa Arab dengan literasi fikih. Saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sahm
bentuk jamaknya ashum atau suhmah, yang artinya bagian kepemilikan, artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan, seperti itu ya. Singkatnya, saham adalah surat berharga yang membuktikan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Oke, lanjut. Perusahaan terbagi dua. Nah, ada perusahaan terbuka, TBK, dan perusahaan tertutup. Nah, perusahaan terbuka dan tertutup, perbedaannya adalah, pertama, perusahaan terbuka itu di ujungnya ada gelar TBK-nya biasanya. PT Telkom Indonesia Tbk, PT Mandiri Indonesia Tbk, PT Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Tbk, gitu. Bank Sentral Asia Tbk, banyaklah. Mungkin itu yang familiar ya diantaranya. Jadi kalau perusahaannya ada titik TBK-nya, nah itu dia perusahaan terbuka, ya. Oke, lanjut. Perusahaan terbuka, sahamnya bisa diperjualbelikan kapan saja dengan mudah melalui aplikasi sekuritas. Perusahaan tertutup tidak bisa. Jadi kalau kalian punya saham nih, kerjasama sama teman misalkan, kalian pegang sahamnya, nah kalian mau jual lagi tuh ke orang lain misalkan sahamnya, nah, itu tidak semudah itu gitu ya prosesnya. Lalu siapa saja bisa beli perusahaan terbuka, dan kalau tertutup biasanya untuk kalangan terbatas saja tuh, gitu. Enggak, informasinya juga mungkin buat orang-orang tertentu aja. Lalu investasi di perusahaan terbuka diawasi oleh publik ya, dan banyak pakar yang membahas. Perusahaan tertutup tidak ya, karena memang tidak diwajibkan untuk mempublish laporan keuangan dan info-info lainnya, sehingga sulit tuh diawasi. Dan biasanya sih kebanyakan ya modal kepercayaan aja ya, gitu ya. Jadi memang ada juga pengalaman ya karena modal percaya gitu ya, sampai sekarang belum ada infonya. Nah itu apa namanya, kita juga nggak bisa gimana-gimana ya, karena udah risiko lah gitu ya kalau di perusahaan tertutup tuh, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi saham. Jadi mungkin materi kita akan tutup setelah nonton video ini ya. Dan video ini saya ambil dari channel YouTube Belajar Saham dari Nol. Jadi sekali lagi, buat kalian yang mau belajar saham dari nol, silakan follow IG-nya, atau follow IG-nya gue follow nggak ya? Tapi gue follow YouTube-nya, dan benar-benar sangat membantu. Itu cara nontonnya biar nggak pusing duluan. Nah, kalian masuk ke channel Belajar Saham dari Nol, terus kalian pilih video, dan pilih shortnya itu jangan yang berdasarkan news atau yang terbaru ya, atau yang top, yang terpopuler, enggak. Kalian ambil yang oldest, jadi bener-bener terstruktur nontonnya, dari bener-bener kenapa channelnya dibuat gitu ya, sampai benar-benar dari pengertian saham, terus ya sampai cara jual beli juga ada gitu ya, nanti diajarin lah gitu. Ya, jadi buat yang pengen belajar otodidak, ya itu bisa tuh. Gue juga belajarnya otodidak ya, nggak ikut kelas, nggak ikut apa ya, kebanyakan dari YouTube ya. Jadi silakan di cek channelnya. Oke, ini kita nonton bareng-bareng. Play. Dalam video ini, gue akan bahas apa itu saham secara umum. Tapi, gue nggak akan jelasin terlalu dalam dulu. Harapannya lo semua bisa nangkep gambaran besar dari saham itu sendiri. Oke? Tapi sebelum jelasin definisi saham, gue mau mengajak lo untuk mengingat-ingat kembali nih. Lo mungkin di jalan atau di mana gitu pernah lihat ada tulisan perusahaan A TBK, perusahaan B TBK. TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Artinya terbuka perusahaan ini untuk dimiliki oleh publik, alias oleh orang-orang kayak kita. Wih, keren nggak? Perusahaan apa aja yang TBK? Ada banyak. Ada bank, BCA, Mandiri, BNI, ada Telkom juga, Sampurna, Gudang Garam, Unilever, Jasa Marga, Astra Indonesia, bahkan sampai Ancol juga ada. Banyak banget kan? Sekarang bahkan ada 600 lebih yang statusnya TBK.
Dan tanpa sadar ternyata produk tersebut udah mewarnai hari-hari kita dari lahir sampai sekarang. Nah, balik lagi nih. Apa itu saham? Saham itu adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sebagai ilustrasi, ini gedung gudang garam. Dia ini salah satu perusahaan TBK. Kita anggap aja gudang garam itu semua kegiatan usahanya di dalam satu gedung ini. 100% dari gedung ini kemudian dipecahin lah jadi 100 lembaran kertas yang seakan-akan mewakili kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau lo punya satu lembaran tersebut, artinya lo punya 1% bagian dari perusahaan ini. Meskipun kenyataannya satu perusahaan itu bisa dibagi jadi miliaran lembaran saham. Gudang garam sendiri dipecah jadi 1,9 miliar lembar saham. Tapi semoga satu lembar 1% tadi mampu membuat lo jadi punya kerangka berpikir yang bagus untuk mengerti apa itu saham. Bentuknya kan lembaran nih. Dulu emang ada fisiknya lembaran asli. Tapi sejak udah digital, lembaran saham itu bentuknya jadi elektronik. Nah, sekarang udah jelas kan? Buktinya apa lo punya perusahaan itu? Buktinya adalah si lembaran saham tadi. Ngomong-ngomong tentang lembaran, satuan yang dipakai di saham adalah lot. Dan satu lot adalah 100 lembar. Jadi lo jangan aneh kalau ada istilah lot nanti ke depannya. Terus minimal seseorang itu beli saham adalah satu lot alias 100 lembar. Gua kasih gambaran dikit nih. Kalau lo ketik di Google harga saham Bank BRI, nah akan muncul tuh 3.110. Di sini artinya 3.110 adalah harga per lembar dari saham Bank BRI. Murah banget nggak? Berarti untuk beli satu lot Bank BRI, lo cuma ngeluarin uang 310.000. Karena kan tadi satu lot itu 100 lembar. Dan lo statusnya adalah udah jadi pemilik Bank BRI. Ya meskipun hanya satu lot. Untuk selanjutnya, gue akan jelasin sedikit tentang perusahaan terbuka. Gue kasih contoh lainnya. Masih sama-sama perusahaan rokok nih, Sampurna. Siapa yang nggak tahu? Sampurna ini adalah salah satu perusahaan terbuka dari 600 lebih perusahaan yang saat ini ada di pasar. Sampurna ini nama panjangnya adalah Hanjaya Mandala Sampurna. Semua perusahaan yang terdaftar di pasar itu harus disederhanakan jadi 4 huruf. Pada kasus Sampurna, mereka nyingkatnya jadi HMSP. Yang lainnya kayak Bank BRI itu jadi BBRI, Telkom, TLKM, Astra Indonesia, ASII. Ya sisanya kurang lebih seperti itu. Kenapa perusahaan yang tadinya nggak bisa dibeli jadi bisa kita beli? Karena si perusahaan tersebut itu butuh dana dari masyarakat. Mau itu jadi modal tambahan untuk bayar hutang ataupun yang lainnya. Biar gampang gue pakai contoh HMSP. Tapi cerita ini gue sederhanakan biar mudah dimengerti. Katakanlah dia itu adalah perusahaan yang belum terbuka. 100% sahamnya masih dipegang oleh dia sendiri. Terus dia mau buka pabrik rokok lagi di suatu daerah yang mana itu butuh uang. Tapi modalnya nggak ada nih. Maka dari itu dia ngelepaslah 7,5% sahamnya yang dia punya untuk bisa dibeli publik supaya dia jadi dapat tambahan dana. Tapi konsekuensinya adalah dana tersebut harus ditukar dengan kepemilikan saham dari HMSP itu sendiri. Jadi di sini kasusnya adalah HMSP menjual bagian dari dirinya sendiri untuk kegiatan ekspansi. Yang dalam hal ini adalah membuat pabrik rokok baru. Terus, apa alasannya orang mau beli saham HMSP? Karena artinya pembeli saham HMSP ini kan itu juga jadi pemilik sekian persen perusahaan itu kan. Ketika perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih sekian rupiah, para pemilik saham ini pun juga jadi kebagian sekian persen dari hasil usaha tersebut. Masuk akal nggak? Kan gitu itu sama-sama pemilik statusnya nih. Lo sekian persen, gua kan punya sekian persen juga. Tahun lalu, per 2019 aja, keuntungan bersih yang didapat Sampurna adalah 13,7 triliun. HMSP sendiri dipecah menjadi 116 miliar lembar saham. Artinya, satu lembar kepemilikan saham berhak atas keuntungan 118 perak. Kecil? Nggak juga. Sekarang kita cari harga per lembar dari HMSP. Di Google aja sama kayak tadi. Cuman sekarang ketiknya harga saham HMSP. Keluar deh itu, 1.795 per 5 Juni. Per lembarnya itu cuman 1.795, lu bayangin. Kayak beli rokok sebatang. Parkirnya aja 2.000, lebih mahal.
Dari 1.795 per lembar saham ini, lo berhak dapat 118 perak keuntungan dari HMSP. 118 inilah yang disebut sebagai dividen atau bagi hasil. Sempurna kan usaha nih, jualan rokok. Lo sebagai pemilik sekian lembar saham HMSP berhak atas keuntungan yang dihasilkan per lembarnya. Semakin banyak lo punya lembarannya, semakin berhak juga lo atas keuntungan yang lebih banyak. Jadi gue mau nanya nih ke lo, mau beli satu rokok atau beli satu lembar dari saham perusahaan rokoknya? Harganya sama kok. Terus untuk mekanisme jual beli saham, terus siapa aja yang bisa beli, serta info lainnya yang masih berkaitan tentang saham, akan gue buat dalam video terpisah setelah ini. Minimal bagi lo yang belum tahu apa-apa, sekarang jadi kebayang nih, beberapa kan seperti 1, apa itu saham. 2, lo juga tahu beberapa istilah seperti lot dan juga dividen. Yang ketiga, lo juga sedikit tahu tentang perusahaan terbuka. Yang keempat, lo juga jadi tahu sekarang faktanya sebatang rokok sama dengan selembar pabrik rokok harganya. Terus kalau lo merasa video ini bermanfaat, lo boleh banget share ke teman-teman lo yang lain. Silahkan di subscribe juga biar gak ketinggalan info tentang saham di video selanjutnya. Makasih udah nyimak, dan tetap nih, jangan malu untuk belajar saham dari nol. Oke guys, semoga bisa dimengerti ya, bisa dipahami, penjelasan yang sangat mudah dipahami seharusnya dari channel Belajar Saham dari Nol. Mungkin beberapa di depan juga udah sempat saya jelaskan ya. Jadi seperti itulah saham gitu ya. Jadi next kita akan saya akan buatkan kelanjutannya, kita bahas di part berikutnya kali ya, biar nggak kepanjangan. Ini udah 22 menit, jadi mungkin cukup dulu. Next kita bahas lagi terkait saham seperti apa ya, cara cuannya bagaimana. Tadi udah sempat ada dividen ya, itu apakah memang cuma dari dividen aja atau gimana gitu ya. Jadi nanti next kita akan bikin part 3-nya nih gitu ya. Ya semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf, silahkan dikoreksi kembali lagi, nggak apa-apa. Dan mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.